Teman-teman, ini saya tadi on jam 5 kurang 15 menit dan belum pecah sama sekarang. Luar biasa nih. Nul ya. Loh, gambarnya Pak Jokowi keren ya. Ya, ada kata-katanya tuh. Siap membangun negeri, mantap Pak. Lanjutkan Pak. Yang penting ini bunyi ya. Yuk, bunyi dulu. Jangan mikirin yang lain dulu. Nih, ngasih makan kucing ya. Bekas sarapan saya. Sarapan banget bareng ya, Cing. Meskipun aku duluan. Doain, Cing. Semoga hari ini saya lancar ya, Cing ya. Gak bunyi-bunyi, ini kapan bunyinya? Jam 6 apa ya bunyinya ya? Udah jam 5.46 nih. Hai. Kemasukan GoFood guys. Nih ya. Ada yang bilang katanya orderan pertama itu jangan ditolak ya. Karena penglaris itu penentu ya, tapi saya tolak ya. Lihat aja kelanjutannya nanti bakal seperti apa. Kalau anyep kita ketawain bareng ya. Alhamdulillah akhirnya pecah di Babarsari guys. Saya geser dikit ke utara. Jam 6.07 pecahnya. Kita lihat apakah habis nolak orderan pertama itu bikin anyep apa enggak ya. Kita cek ya. Saya udah pernah sih, tapi nggak apa-apa, kita ulangin lagi ya, buat buktiin ke kalian. Lagi live ya. Let's go, saya jemput, saya tarik gasnya. Ini udah sampai ya. Ini harus satset ini. Semoga dapat lagi. Ini jam 6.20. Ini 50%. Satu dari dua orderan 12.000. Ayo Jack. Share that Jack. Jam 6 Jack. Alhamdulillah mau bunyi ya. Jauh nih ke Bantul guys. Luar biasa, dari sampingnya Gembira Loka. Oke, ini jam 6.23 ya. Tadi nurunin jam 6.20. 3 menit baru nyantol. Let's go. Oke, udah sampai BRI ini ya, apa namanya, Bantul. Selesaikan 29.200 ya bersihnya ya. Ini 2 trip, total pendapatan 41.000. Luar biasa, 2 trip aja 41 ya. Ini yang saya suka guys. Kalau dapat trip-trip yang istimewa itu nyenengin ya. Semoga segera dead lagi. Tunggu di sini aja. Kayaknya istimewa nih. Belum pernah saya main di sini. Maksudnya jarang lah ke daerah Bantul. Sini aja dulu. Oke, ini saya tahan di Bantul dan belum ada orderan lagi yang nyangkut guys. Biarin saya tahan di sini dulu. Barangkali ada orderan yang nyangkut balik ke kota ya. Dan ini ada yang menarik nih dari komenan Bang Beku Basic. Ini YouTuber juga pemula, subscribernya baru 170-an. Kalian mungkin yang mau pengen lihat, maksudnya tertarik, silahkan masuk aja. Maksudnya Go Basic, namanya Go Basic. Saya bacakan ya. Analisisnya lumayan oke sih. Radius penerimaan order terasa lebih pendek. Kemudian orderan lebih random ketimbang biasanya. Jika tombol pilihan layanan aktif, semua keuntungan titik penjemputan tidak terlalu lama.
kelemahan jeda order akan lebih panjang, apalagi jika musim liburan sekolah atau perkuliahan. Ini oke juga. Kayaknya ini orangnya main autobit juga, maksudnya jadi orderan random kemudian diaktifkan semua layanan. Kayaknya dia udah muncul ya layanan pilihan layanannya. Bagus sih ininya analisisnya. Kalian langsung go aja ke channelnya dia. Ini saya nggak kenal beneran, serius saya nggak kenal, cuman ya tertarik aja. Saya tadi juga sempat liatin videonya dia. Semoga segera nyantol lagi ya. 3 jam kemudian. Akhirnya bunyi guys. Tahu jam berapa? Sesuai prediksi saya, bunyi jam 9. Jadi akun saya tuh dalam satu minggu itu pasti ada kayak gininya. Jadi kecampur orderan lain, saya lepas nanti jeda lama kayak gini. Tadi kan terakhir jam 7-an ya, 6:30 lah. Ini baru pecah lagi jam 9.40. Prediksi saya juga kayak gitu sih. Oke, saya close. Jemputnya di sini. Gacor men, Maximnya. Masih nunggu customernya keluar. Ini Mas Maximnya gacor banget ya. Hai. Sukses Mas. Lempuyangan. Udah sampai stasiun Lempuyangan guys. 3 orderan ya. Teman-temannya udah dapet 7, 8, ini baru 3. Luar biasa. Ini kenapa sinyalnya bray? Woi. Loh. Ngambek dia. Duh, gak mau lagi. Oh alah cek. Oh baru mau ya. Tahu kenapa dia. Nih saya ngelepas orderan 2 ya. Tadi bunyi juga tapi gomat. Jadi cuma 3 orderan, total pendapatan 54.400. Semoga bunyi lagi. Nunggu kereta lewat. Kayaknya jam 10 ini ada kereta turun kayaknya sih. Tak puterin dulu, saya ngetem di stasiun ya, di bagian barat aja. Ah lama ini. 5 hours later. Oke, mohon maaf tadi live on beatnya tidak saya terusin ya. Total pendapatan hari ini 154.000 ya. Nggak ada tip. Luar biasa. Oke, sebagai penutup ya video ini, saya akan menanggapi santai aja dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanggepin. Ini ada pertanyaan dari Wahyu lah ya gitu. Tips gacor bang, akun lama off. Ini kayaknya udah lama. Kayaknya sering tanya kayak gini nih orang. Pernah baca pertanyaan kayak gini dan namanya juga Wahyu. Jadi ini menurut saya, versi saya ya. Saya disclaimer dulu. Dari cara apapun yang kalian tahu, mau dari itu driver teman kalian ataupun dari YouTuber atau dari siapapun, yang bisa kita ambil pelajaran yaitu biasanya mereka cari waktu atau tempat yang jarang saingannya. Misalnya Bang Juple, nggak apa-apa saya sebutin namanya. Dia on beat pagi hari, kemungkinan driver yang lain masih belum on, tapi ternyata Jawara Bogor, Goret Bogor on beatnya pagi semua. Saya kaget juga itu awal-awal nonton. Ya tapi itu salah satu strategi gimana mensiasati lah ya, saingannya nggak banyak gitu ya. Kemudian ada yang bilang trabas pas hujan. Nah ini salah satu cara mensiasati orderan akun kita biar bunyi. Yang ketiga, ngalong itu on beat di malam hari guys.
Jadi waktu teman-teman pada tidur, kita cari orderan gitu, ikut teman-teman yang ngalong, yang jadi kelalawar ya, malam hari cari orderan. Kemudian ada lagi yang bilang jauhi tempat-tempat ramai driver. Jadi lebih memilih di daerah pinggiran biar akun kita lebih dianggap. Itu ngomongnya gampang guys, tapi ngelakuinnya saya pernah ngelakuin guys, seriusan minta ampun. Mending tidur di base camp atau tidur di kosan atau di mana sambil nungguin, itu lebih oke daripada kemudian main di pinggiran, daerahnya sepi. Ya kalau di sana ada tempat teman atau mungkin ada rumah kita atau apa, oke. Tapi kalau kita sebenarnya hidupnya di tengah kota, kemudian kita paksain buat ke daerah pinggiran buat nyari orderan doang, kayak orang gila itu. Saya nggak sanggup, kalau saya pribadi nggak sanggup ya. Tapi dari 3 cara tadi itu, yang pertama berangkat pagi, hujan-hujan, ngalong, itu hal penting yang harus dilakukan oleh akun-akun yang awalnya, yang udah lama off lah ya. Ini sesuai sama pertanyaannya Wahyu, itu bilang udah lama off lah, itu biar mancing akunnya biar bunyi. Ya itu di waktu-waktu tertentu itu gitu ya, insya Allah bakal bisa bunyi gitu. Nanti kemudian kalau udah agak kenceng bisa diubah, misalnya milih yang ngalong on beatnya dari malam kayak gini sampai pagi jam 10 misalnya ya. Nanti kalau akunnya udah agak kenceng bisa diubah paginya gitu, bisa. Tapi kalau hujan itu nggak mesti guys. Kalau tadi kan saya bilang ada waktu yaitu hujan, pas hujan itu nggak entu, karena kita nggak bisa mengendalikan hujan gitu loh. Kecuali Mbak Rara ya. Jadi nggak bisa kita tahu kapan hujan kan nggak setiap hari juga gitu loh. Jadi ya kalau waktu hujan, kalian kalau yang nggak peduliin trip berapapun, kalian bisa terjun di waktu hujan. Dan kalian kalau memang fisiknya kuat, ngerasa fisiknya kuat dan biasalah nerjang hujan, karena memang fisiknya orang beda-beda ya. Ada yang kuat hujan, ada yang enggak, itu memang udah biasa lah ya. Kemudian satu lagi, saya kemarin dengar ya, saya tuh kadang mampir-mampir ke YouTube teman-teman yang lain, apa Gojek yang lain atau Grab ya. Dan Gojek pernah bilang cari waktu-waktu yang kayak gitu, maksudnya yang jarang saingannya, dia merelakan nggak Jumatan buat ya itu tadi apa namanya, biar orderannya kenceng. Ya itu balik ke pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi, saya punya keyakinan agama di atas segalanya gitu ya. Jadi karena saya udah tertanam dari orang tua yang ya mungkin karena dari kecil ya udah dididik, udah tertanam banget jangan tinggalkan sholat, apalagi Jumatan dan gitulah. Makanya saya kalau masalah itu kembali ke pribadi masing-masing, kembali ke kepercayaan masing-masing. Loh, kok malah saya curhat guys? Udah bahas, jangan bahas itu. Kemudian hal yang kedua yang perlu dibahas, kayaknya tipsnya itu antara kamu mau konsisten on beat yang apa namanya jam on off, atau trip bertahap, atau bodo amat kalian yang penting on beat, itu kembali ke diri kalian masing-masing ya. Yang jelas untuk akun terapi itu konsisten itu penting ya. Yang jelas konsisten itu penting. Jika kalian meyakini bahwa jam on off itu dari awal harus dilakukan, silahkan lakukan dengan konsisten. Jika trip bertahap itu kamu rasa itu penting, lakukan dengan konsisten. Pokoknya kalau baru terapi itu konsisten itu sangat penting. Kalau udah agak gacor, agak ya dibilang kenceng lah,
itu jam konsisten udah bisa agak digeser-geser nggak masalah, masih aja tetap kenceng. Tapi kalau baru awal-awal itu harus, kalau bisa harus itulah, harus konsisten ya. Tapi jangan samain loh ya. Misalnya kalian lihat YouTube-nya orang yang di Jakarta dengan main sortir tetap dihajar orderan terus gitu. Ya kalian harus melihat kondisi kalian juga, kalian hidup di mana gitu loh. Kalau kalian hidup maksudnya nariknya di kota kecil, ya jangan kemudian niru plek sama orang-orang yang narik di daerah Jakarta, karena emang potensi banyak orderannya berbeda gitu loh. Kalian sesuaiin aja. Kayak saya nih, saya mainnya di Jogja sortir. Itu saya udah mempertimbangkan seberapa banyak tuh orderan GoRide di sini gitu loh. Jika memang orderan GoRide ini bisa mencukupi, kira-kira saya itu bisa dapat orderan GoRide sehari 20, dan itu setiap hari dapat segitu, kayaknya bisa terus menerus. Ya berarti saya bisa main sortir gitu. Udah saya perkirakan. Nggak kemudian di daerah kalian orderan GoRide jarang, tapi kalian tetap kekeh niru saya untuk order untuk sortir layanan dan cuman ngambilin GoRide doang, yang lain dilepas. Ya nanti bakalan, waduh, akunnya nggak tahu kayak gimana itu. Ya itulah ya, pertimbangan itu penting ya. Jadi ya main amannya main autobit aja sih. Saran saya tetap main autobit aja. Apalagi sekarang sistemnya ini lagi diotak-atik, nggak tahu kenapa sering error, dan nggak tahu, kayaknya ini ada perubahan sistem dari Gojek, saya yakin. Selain munculnya pilihan layanan, bakal ada sesuatu yang dimasukin itu ke sistem, nggak tahu kayak gimana, saya nggak tahu arahnya. Itu ya. Itu mungkin ya untuk menjawab Mas Wahyu. Saya cari pertanyaan lagi nih. Bentar ya. Oke, satu lagi. Ini ada pertanyaan dari Nathaniel Marcelino. Oh, keren namanya guys. Mas Topik, menawi orderan melebet liyane GoRide di los nopo di pandet. Nah, bahasa Jawa guys. Ini kayaknya penonton baru tahu ya. Jadi bahasa Indonesianya itu kalau ada orderan selain GoRide itu diambil apa enggak gitu. Jawabannya saya lepas ya. Jadi saya cuma ngambil GoRide doang. Tadi saya juga udah bahas ya. Saya lanjutin aja bahasnya. Jadi saya tuh terinspirasi begini guys. Dulu saya nggak dulu ya, sampai sekarang pun ketika kita main kayak main YouTube, TikTok, Instagram, itu ketika kita suka nonton, misalnya kalian suka nonton channel saya ya, bahas tentang Gojek, di bawahnya rekomendasinya bakal muncul Gojek lagi. Atau besoknya ketika kalian buka YouTube pertama kali, bakal muncul channel yang bahas tentang YouTube, atau bahkan channel saya yang muncul paling atas. Itu yang namanya rekomendasi guys. Jadi itu pasti diatur oleh algoritma YouTube yang sudah disetting sedemikian rupa. Begitu juga sistem Gojek dalam pemberian orderan, itu tentu ada settingannya guys. Nah misalnya nih, kayak kita ngambil GoRide, keseringan dapat riwayat GoRide, sistem algoritma membaca, oh ini orang ternyata sukanya GoRide, oh ini orang ternyata bagus di GoRide, bakal dikasih terus tes kayak gitu. Jadi kita tuh bisa membayangkan algoritma tuh semudah itulah ya. Kayak kita suka buka TikTok bahas tentang bola, munculnya bakal bola terus. Saya kemarin juga baru lihat TikTok bahas Pak Ganjar Pranowo, besoknya muncul Ganjar Pranowo terus di TikTok. Oh ya itulah, sesimpel itu kita membayangkan bagaimana sistem pembagian orderan di Gojek itu ada miripnya seperti itu, tapi nggak plek ya, maksudnya nggak sama persis, enggak. Cuman samanya tuh ketika kita menjadi prioritas. Kita misalnya prioritas di GoFood, maka sering mendapat GoFood terus kayak gitu loh. Jadi kita diprioritaskan GoFood kayak gitu. Sama kan kalau kita suka lihat channelnya Juple, ya bakal munculnya Juple terus gitu kan. Jadi kalau di
dunia perojolan Gojek ini kan perlu menjadikan prioritas dulu, dan untuk menuju ke sana kan butuh perjuangan gitu ya. Itu sih jawaban saya buat siapa tadi namanya, ya itulah Nathaniel. Mungkin cukup sekian ya, biar nggak terlalu panjang konten kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya ngoceh basa-basi ngalor ngidul nggak tahu apa ini, tapi tetap saya usahakan tetap bermanfaat buat kalian. Salam satu aspal.